Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohibul Mu'if dan teman saya Muhammad Edo Giriansyah. Kami sama-sama dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Pamulang. Tujuan kami presentasi tidak lain adalah memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Oke, di sini kami dapat kelompok nomor 10 dengan materi keseimbangan perekonomian terbuka. Ya, langsung ke pengertiannya. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Ketika perekonomian tersebut terbuka, berarti pengeluaran negara di tiap tahun tertentu tidak sama dengan output barang dan jasanya. Suatu negara bisa melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang produksinya dengan meminjam dari luar negeri, atau bisa melakukan pengeluaran lebih kecil dari produksinya dan memberi pinjaman pada negara lain. Oke, di sini ada sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu 1 rumah tangga, 2 perusahaan, 3 pemerintah, dan yang keempat negara luar negeri. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari 2 golongan barang, yaitu A. Yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional, B. Yang diimpor dari luar negeri. Dalam demikian, dalam perekonomian terbuka menawarkan agregat terdiri dari pendapatan nasional dan impor. Sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka telah menunjukkan bahwa pengeluaran agregat meliputi 5 komponen, yaitu sebagai berikut. 1. Pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri. 2. Investasi swasta. 3. Pengeluaran pemerintah. 4. Ekspor. Dan yang kelima, pengeluaran impor. Ya, di sini ada pendekatan suntikan bocoran. Dalam keseimbangan pendapatan nasional, perekonomian terbuka dicapai dalam keadaan sebagai berikut. Untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka diperlukan pencapaian dalam kesamaan, yaitu pendapatan nasional yang dikurangi oleh pajak pendapatan perusahaan serta pendapatan nasional yang mengalir ke sektor rumah tangga dikurangi pula oleh pajak pendapatan individu. Sisa yang diperoleh merupakan pendapatan disposable, YD. Maka dengan rumus YD sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu, atau YD sama dengan Y kurangi T. Keseimbangan dalam perekonomian terbuka terdiri dari 3 sektor. Keseimbangan pendapatan nasional akan mencapai pada keadaan Y sama dengan C plus I plus G. Ya. Misalkan keseimbangan pendapatan nasional menurut pendekatan bocoran yaitu jika apabila ekonomi terdiri dari 3 sektor, maka perubahan dari perekonomian tertutup menjadi perekonomian terbuka menyebabkan adanya satu suntikan bertambah sebanyak X dari I plus G menjadi I plus G plus X. Ya, perubahan sejajar karena ekspor adalah pengeluaran otonomi. Ya, yang kedua, bocoran bertambah sebanyak M dari S plus T dan semakin menjauhi S plus T karena M adalah pengeluaran terpengaruh atau sebanding dengan pendapatan nasional. Ya, di sini ada perubahan keseimbangan, yaitu perubahan yang terjadi pada pengeluaran rumah tangga, perubahan komponen-komponen suntikan, dan perubahan komponen-komponen bocoran akan menimbulkan perubahan ke atas keseimbangan pendapatan nasional. Perubahan komponen yang meliputi bocoran akan menimbulkan akibat yang sebaliknya dari yang ditimbulkan oleh komponen pengeluaran agregat. Kenaikan tabungan atau pajak impor akan mengurangi pendapatan nasional. Proses multiplier akan menyebabkan pendapatan nasional berkurang lebih besar dari kenaikan bocoran. Oke, mungkin itu presentasi yang saya sampaikan.
Kurang lebihnya ya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.